Ya pemirsa, masih bicara narkoba nih ya. Hari-hari ini ramai dibicarakan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Gatot Brajamusti. Iya, bahkan dari kasus narkoba itu pemirsa, Gatot tersandung masalah baru, yaitu kepemilikan ilegal senjata api hingga tudingan perkosaan. Dan tentunya nih kasus AA Gatot harus jadi pelajaran bagi kita semua. Setuju nggak, Sele? Betul, Ya kan? Syifa Selenia, tim liputan Antv punya liputan dan wawancara eksklusifnya dengan AA Gatot. Berikut tayangannya. Inilah penampilan Gatot Brajamusti beberapa waktu lalu saat ia diperiksa penyidik Polda Metro Jaya di markas Polda Nusa Tenggara Barat terkait kasus kepemilikan senjata api ilegal. Penampilannya kuyup dan kelihatan lelah. Ia pun mengakui hal itu. Pemeriksaan secara terus-menerus tidak dapat dihindarinya setelah tertangkap tengah berpesta sabu di Hotel Golden Tulip Mataram, Lombok, 28 Agustus lalu. Gatot dan istrinya, Dewi Aminah, menjadi tersangka kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika. Persoalan pun berlanjut saat polisi menggeledah rumahnya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ditemukan 2 pucuk senjata api pistol Glock 56 dan Walter PPK 32 serta 2.000 amunisi. Polisi juga menemukan harimau Sumatera yang diawetkan dan elang brontok yang dilindungi. Urusan belum selesai. 2 wanita melapor kepada polisi diperkosa Gatot yang selama ini dikenal sebagai guru spiritual. CTP, salah seorang di antaranya, juga mengaku sebagai mantan pengikut di Padepokan Gatot Brajamusti, bahkan menyatakan kerap terjadi ritual seks di Padepokan. Ritualnya aneh-aneh, kadang kita dibawa ke kebun teh, jauh-jauh, nanti kita ritual-ritual bareng-bareng wanita-wanita itu kan. Karena A mengharuskan dapat 5 cewek dan dia selalu mengajak aku. Ini minta aku juga untuk membawa cewek-cewek sebanyak mungkin. Setelah dicekoki sabu yang disebut Gatot sebagai aspat atau makanan jin, CTP mengaku tak berdaya disetubuhi sang guru spiritual di sebuah hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 2007 silam. Terjadilah kejadian yang tidak yang saat ini saya laporkan ya, pemerkosaan dan pencabulan. CTP bahkan mengaku akibat disetubuhi guru spiritualnya, ia hamil dan kemudian dipaksa melakukan aborsi. 2010 saya sempat hamil juga, terus akhirnya saya digugurkan kan, sama istri Gatot sendiri suruh digugurkan dan dia temenin saya ke ke klinik juga. Lantas, apa reaksi Gatot Brajamusti? Kepada tim Cakrawala Kriminal yang meliputnya secara eksklusif, ia membantah banyak hal. Namun, soal aspat, ia mengakuinya. Ia membeli aspat atau lengkapnya aspatul janah yang diduga narkoba jenis sabu dari Turki. Aspat menurut Gatot dipakai untuk wirid agar fisik mampu bertahan selama beraktivitas dan tetap khusyuk. Soal ritual seks di padepokannya, Gatot Brajamusti membantah. Ia yang kini merasa terkubur dengan berbagai masalah menganggap semua ini sebagai teguran dari Tuhan. Sudah hilang. Berbisnis di atas penderitaan orang lain sekali dulu gitu kan ya. Saya bukan apa-apa. Ya jamur-jamur itu biarlah jadi dengan sendirinya, biarkan saja Pak ya. Karena Allah mah tidak tidur. Saya justru berterima kasih dan saya merasa bahwa ini hadiah ulang tahun yang terindah buat saya dari Allah. Saya merasa ini mungkin teguran karena kehilapan saya, misalkan di satu hal yang saya juga mengerti masalahnya, tapi masalah ini saya merasa bahwa andai kata ada yang salah dari diri saya, itu adalah mungkin teguran dan hadiah yang paling indah dari Allah, itu aja. Soal kenapa Padepokan Gatot Brajamusti banyak dikaitkan dengan para artis, Gatot menyatakan awalnya hanya karena kedatangan Elma Theana.
Di Padepokan itu pun berapa sih ya sebenarnya yang mulai pengajian? Pengajian mah saya sejak kecil juga pengajian kan. Kan yang mulai saya banyak yang Itu setelah Hermatiana aja yang itu mah ada dulu mah nggak ada artis. Hermatiana aja datang dengan sendirinya seperti Bu Erang itu. Ya. Awal itu datangnya seperti apa sih? Kenapa? Kayak datangnya awalnya seperti apa sih kok ke sana? Sakit. Oh iya, saya nyembuhin gitu ya. Banyak Ya bukan saya yang nyembuhinnya, Allah yang nyembuhin, cuma saya berupaya. Hingga kini Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Gatot Brajamusti. Sejumlah saksi diperiksa, termasuk Reza Artamevia, penyanyi bersuara khas alto yang namanya tak pernah lepas dengan sang guru spiritual. Salah satu hotel di kawasan Ancol, Jakarta Utara yang disinyalir tempat Gatot mencekoki sabu dan kemudian menyetubuhi CTP pun diperiksa polisi. Mampukah Gatot luput dari kasus dugaan pelecehan seksual? Harus bagaimana dengan bolak-balik pemeriksaan dan lain sebagainya itu kan ya untungnya semuanya pemeriksaan ini dan semua petugas-petugas ini semuanya alhamdulillah semuanya baik. Bantahan Gatot tak berhenti di situ. Ia bahkan mengancam siapapun yang berani membuka aib, maka kelak aibnya sendiri akan terbuka. Man syatara aurata aihi syatara fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka aibnya akan dibuka oleh Allah sebelum meninggal. Dan begitu pun sebaliknya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka aibnya akan ditutupi oleh Allah. Itu saja saya. Ada kesaksian, ada tudingan, dan ada pembelaan. Dua-duanya bertentangan. Namun kelak, waktulah yang akan membuktikan.